Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Lojana Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif dan tentunya juga belajar yang sudah mulai masuki program generatif. Untuk hari ini insya Allah ini bakal dilakukan penyepraian. Jadi ini masih melanjutkan perawatan untuk program buah atau generatif ya. Jadi mengingat kondisi sekarang juga alhamdulillah ini cerah. Nah jadi untuk hari ini spraynya atau penyemprotan ini bakal dilakukan Mas Trikun seperti biasa. Dan untuk bahan-bahan yang akan dipakai untuk hari ini pakai asam amino ya, asam amino buatan sendiri. Dan kemudian nanti juga bakal ditambahkan dengan pupuk SOP, jadi pupuk kalium dan juga sulfur produk dari NTJ. Itu Mas Angga juga sedang melakukan penyiraman, nanti bakal kita tanya-tanya tentang penyepraian. Jadi kenapa juga dilakukan penyepraian, sementara kemarin kan sudah sebagaimana biasa video yang saya bagikan, jadi sudah dilakukan pengocoran SOP, tetapi juga sekarang ini bakal dilakukan penyepraian SOP lagi. Jadi mungkin ada semacam tambahan atau bagaimana, nanti kita bakal lihat. Nah ini OC-nya yang atau duri hitam yang insya Allah tidak lama lagi bakal dipanen. Oh ini dia duri hitamnya. Ini perkiraan sekitar mungkin 2 sampai 3 minggu lagi untuk kloter pertama insya Allah panen. Nah Mas, di mana kita hari ini? Nah, kita bakal ngobrol dengan Mas Angga di bawah pohon musangking. Nah, ini melanjutkan program apa ini Mas? Perawatan untuk, ini masuk kategori pengisian buah atau bagaimana? Pematangan. Ya, jadi untuk hari ini asam amino dan juga SOP. Nah, ini mengingat kemarin kan kita sudah kurang lebih di minggu kemarin lah ini lakukan pengocoran ya, SOP ya. Ya. Nah, kemudian sekarang spray lagi SOP. Ini kenapa? Tambahan aja. Sebenarnya kalau males ya nggak apa-apa. Cuman kalau ditambahkan harapannya kan lebih bagus nanti gitu. Karena nutrisi yang disemprotkan langsung ke daun juga ada dampaknya, ada efeknya gitu. Ditambahkan asam amino, kita di spray juga, disemprot sama di kocor nanti. Jadi yang di atas disemprotkan asam amino itu untuk membantu proses fotosintesis salah satunya. Kalau yang dikocor kan memang nanti yang kita harapkan dari kompleksnya rasa durian. Jadi biar lemak lah, lebih lemak. Kan kadang durian itu bukan cuma sekedar manis, bukan cuma sekedar pahit. Ibaratnya kalau dikasih asam amino itu nanti seperti ada santannya, manisnya dengan karakter yang berbeda. Ya ibarat gula dengan susu sama-sama manis kan karakternya lebih berbeda. Istilahnya kayak es gitulah ya. Kalau saya sering menyampaikan dengan teman-teman jadi biar lebih apa ya, ada termasuk ada gurihnya mungkin istilahnya. Memang lebih kompleks lah ya. Kompleksnya kan begitu. Ibarat es itu gula merah dengan es ya sudah manis, dinikmati udah bisa. Tapi ketika ditambahkan santan, terus ditambahkan manisnya susu, itu udah beda lagi rasanya. Udah berbeda lagi dengan level manis yang berbeda. Gitu, lebih kompleks. Itu salah satu perannya asam amino dan pupuk mikro. Jadi ketika finish begini, yang saya lakukan di kebun ini kemarin udah dikocor SOP seperti itu ya.
Terus yang kedua, di spray dengan SOP atau pokoknya kalium tinggi dan sulfur. Seperti kalau merek lain ada Fruitka itu. Fruitka tulisannya. Oh iya iya. Kaliumnya juga 50, dengan sulfur berapa? Itu sama juga. Tapi harganya lebih mahal. Dan ini bakal Sampai finish nanti. Sampai finish. Interval 10 hari sekali. Tapi kalau hujan, ya 7 hari sekali nggak apa-apa. Lebih dirapatkan lah ya. Dosisnya biasanya kan pakai 3 gram per liter air. Ini saya naikkan 3,5. Jadi 1 drum itu yang 200 liter ya. 700. Itu berarti sekitar 700 gram. Ya. Oh. Untuk asam aminonya? Untuk asam amino kasih 2 liter. Cukup. Nah, udah. Memang dosisnya segitu. Ya. Nah, untuk asam amino kita itu kan kocor dari beberapa kali. Sebenarnya idealnya ya ngocor asam amino kalau yang ideal itu ketika memang daging buahnya itu sudah mulai mengisi sebenarnya. Di usia berapa ya? Di usia sekitar 50-an hari sampai nanti mendekati finish. Kan biasanya 15 hari sebelum finish udah nggak diapa-apain. Bahkan kalau bisa di daerah tertentu nggak disiram juga. Tapi kalau di sini karena dataran rendah panas, kalau sekiranya nanti memang panasnya over, tetap saya siram dengan intensitas lembab aja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi lah ya, jadi nggak bisa disamakan lah ya. Kalau di dataran tinggi dengan kondisi daunnya mungkin oke, sehat, tua, ya udah nggak usah disiram gitu kan. Karena berharapnya kan kering. Gitu. Tapi kalau di sini ya, karena memang panasnya di dataran tinggi dengan dataran rendah kan. Iya. Beda, Mas. Di sini kita 2 hari tidak ada turun hujan, panas terik, tanah udah kering lah ya. Kita evaluasi dari awal ya. Kenapa pemupukan intervalnya kita lebih rutin, misalnya lebih rapat lah ya jarak waktunya. Jadi dengan harapan bisa perform itu karena beberapa hal. Yang pertama, memang dari awal ini kan kemarau basah, gitu kan. Nah, apakah nanti kalau kemaraunya benar-benar kering seperti tahun kemarin itu kita mau seperti ini? Enggak. Jadi mungkin per setengah bulan sekali gitu. Karena saya pernah mupuk sebulan sekali tahun kemarin, hasilnya masih bagus. Cuman ternyata ketika diberi pupuk yang langsung agak banyak, ngelihat respon pohon kurang bagus. Ya, artinya jadi lebih menurunkan dosis, gitu kan. Dosisnya misalnya kebutuhannya itu dalam 1 bulan misal 2 kilo, kita berikan 1 kilo per setengah bulan. Itu alasannya yang pertama itu. Yang kedua, karena kondisi tanahnya, nah ini yang bagian menurut saya harus digarisbawahi ya. Karena kondisi tanah tiap tempat itu nggak sama, kan KTK-nya gimana. Terus di sini tekstur tanahnya itu kan semi clay, semi liat dan berbatu. Jadi kalau saya mupuk banyak, yang terbuang juga banyak. Kalau tanahnya subur, lemah, disiram langsung resep, saya rasa di bagian-bagian pemupukan itu nggak terlalu ada masalah. Tinggal menyesuaikan ya timing, ya dosis gitu aja. Itu yang kita lakukan di evaluasi dari yang pertama ya. Kenapa sampai melakukan hal semacam itu. Terus jumlah pupuk. Harapan kita perform ya, bukan cuman sekedar bisa dimakan. Jadi kan targetnya mungkin berbeda gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Karya saya berkaca di sini banyak durian lokal gitu loh. Durian lokal yang ketika musim raya itu harganya juga bener-bener murah gitu loh Mas. Nah artinya kan saya harus bisa jadi pembeda itu. Saya nggak berbicara market yang skala luas, di sini aja. Jadi ketika ada orang yang beli durian dengan harga murah kok dapat bagus, kan itu buat pembelajaran buat saya. Saya kan nanam durian premium, ya harapannya nanti teman-teman yang beli memang benar-benar dapat premium, bukan cuman sekedar nama besarnya gitu. Jadi keluar karakternya MK seperti ini, Koci seperti ini, Bauer ya seperti ini, harapannya begitu. Ya artinya kita memang berusaha semaksimal mungkin lah istilahnya. Masalah nanti hasilnya bagaimana kan? Hasilnya saya nggak berani, nggak berani menjamin. Ya, bukan apa ya, bukan kita lah yang menjamin. Ya memang terkadang meskipun di sini kondisinya dataran rendah, kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup panas mungkin, tapi terkadang juga kalau panasnya juga kurang berpengaruh juga mungkin lah ya Mas.
pindah di mana ya? Nah, kita lihat dulu. Oke, kita pindah ke yuk. Ngomongnya teriak-teriak. Karena dekat mesin sambil kita lihat update. Insya Allah. Ini yang kecil-kecil beda ini. Ini paling pohonnya cuman berapa meter tingginya. Alhamdulillah lah, sudah mulai terlihat pembesaran buahnya. Mana ya Mas? Ini aja lah ya. Ya bolehlah. Pengen duduk sini aja Mas. Panas. Jadi seperti halnya tadi kayak ini bakal sampai nanti panen untuk spray SOP dan juga asam amino. Untuk pengocoran gimana? Apakah masih tetap pengocoran? Kalau ada hujan yang bener-bener deras gitu ya. Oh ya, pokoknya kira-kira sendiri. Memang pupuk itu tercuci. Kalau saya kasih sekali lagi. Jadi spray begini kita lakukan sampai finish. ya? Itu per 10 hari sekali. Dengan catatan cuacanya bagus. Tapi kalau hujan terus, ya kalau bisa seminggu sekali. Masih dengan dosis yang sama? Ya, jadi spraynya tuh begini sebenarnya. Kalau bisa sebenarnya di bagian-bagian tertentu itu masih kita tambahkan kalsium nitrat. Jadi kadang-kadang kata teman-teman yang memang bergelut di bagian pupuk itu ketika kalsium nggak naik nanti bisa terjadi mengkal putih. Padahal kalium udah kita cukupi. Iya. Nah itu yang kadang-kadang udah dipupuk, kalium cukup, warnanya kurang jreng, empulurnya basah juga. Ya. Terus ada mengkal. Jadi setelah saya baca memang kemarin kalsium fungsinya sebagai transportasi nutrisi, salah satunya ya kalium itu. Jadi yang membawa dia nanti mendistribusikan ke buah. Dan tetapi ketika over kalsium juga berbahaya. Nah, dari yang saya baca teman-teman kulitnya tebal. Ya. Kulitnya tebal nanti ya daging buahnya jadi otomatis kan kecil ya. Nah itu kan kalau begitu nanti orang yang beli kasihan. Oke, nanti dievaluasi lah pokoknya. Dan ini juga masih terus sambil lihat kedepannya seperti apa karena cuaca juga masih belum stabil lah istilahnya kan. Sebenarnya kalau musimnya nggak bersahabat gitu. Misalnya dalam 10 hari ini kita bagi dua. Yang pertama kita nyemprot SOP dengan asam amino. Iya. Ya, ini yang satu seperti ini. Nanti 5 hari berikutnya kalsium dengan boron dan pokoknya kalsium nitrat itulah, kalnitbor. Iya. Nah nanti di hari ke-10 dari yang ini kita seling lagi, kita akan nyemprotnya dengan yang ini. Sama seperti asam amino dan SOP lagi, tapi mikronya juga masuk. Jadi mikro yang perawatan seperti biasanya itu tetap kita lakukan sebenarnya harusnya ya. Magnesium masuk, terus seperti sulfurnya tambahan masuk, mikro kompleksnya masuk, dan tambahan CU, tembaga, mangan, zinc itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Ya, karena memang kalau dijelaskan satu persatu itu memang rumit Mas, memang benar-benar rumit. Tapi maksudnya dulu saya jadi orang-orang yang yang penting saya pupuk gitu. Tapi ternyata setelah saya melakukan perawatan yang berbeda, hasilnya berbeda gitu kan. Ya semua orang bisa mengklaim durianku enak dengan pupuk seperti ini, mungkin enak ya enak gitu. Tapi ketika dibawa ke tempat lain belum tentu hasilnya seperti itu. Karena kan kandungan mineral di tanahnya belum tentu cukup. Tapi ini sifatnya sebagai pendukung lah, faktor-faktor pendukung. Kalau dari tanahnya nggak dipupuk ya nggak itu. Jadi mungkin ini yang terkesan terkesan bahwa di sini sepertinya kok ribet sekali lah ya. Mungkin memang karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan ketika pemupukan hanya ala kadarnya kan gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini pun misal ya arang batok kelapa sawit masuk ya, ini kan organik masuk ya. Nah ini bagian-bagian seperti ini kan karena sudah umum, jadi kadang nggak selalu dijelaskan. Asam amino juga organik kan, dari ikan, dari limbah apapun itulah yang sifatnya protein. Asam humat juga organik, saya kasih Mas ya.
kan semua masih sebenarnya bagian-bagian ini kadang-kadang cuma nggak kita sampaikan secara begini gitu. Walaupun sering kita lakukan, ya kita kasih asam amino, ngasih asam humat, maksudnya bukan jadi tema khusus karena apa? Karena mungkin udah umum. Iya, udah sebenarnya sudah banyak dipakai juga lah kan. Banyak yang memakai gitu kan. Jadi kalau di bagian-bagian tertentu yang memang rumit kita sampaikan, ya mudah-mudahan nanti kita akan belajar bareng. Bukan saya itu pinter, enggak, cuman saya karena belajar dari beberapa orang-orang yang memang menurut saya itu udah ada hasil, dan hasilnya itu menurut lidah saya juga dan lidah beberapa teman-teman memang itu enak gitu. Jadi ketika seperti itu ya saya membagikan, siapa tahu cocok, bukan masalah baik dan terbaiknya, bukan, siapa tahu cocok di lahannya teman-teman. Iya. Jadi artinya ketika memang kita berusaha ingin semaksimal mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lah ya. Iya. Makanya itu kalau kan kita punya jam terbang ya. Semakin kesini semakin tahu. Nanti kalau memang pemupukannya nggak harus dengan interval sekian atau dengan dosis pupuk sekian, hasilnya udah bagus, ya udah, ngapain boros-boros. Cuman kalau di sini pelit pupuk, saya nggak dapat hasil yang bagus tuh. Ini beberapa durian lokal di sini juga nggak buah. Ya. Kalau pengen tahu tanah di sini itu ada nanas 2 tahun ditanam di sini juga, ya kembang sama sekali. Lah inilah, lihat aja. Ini kan bukan ini bukan wadas ini. Ini koral, ini batu koral yang nggak ada. Jadi memang apa ya? Kalau menurut saya sih, saya dari awal ke sini juga, ketika saya mengikuti, memang di awal-awal sepertinya kayaknya agak rumit sekali dalam hal istilahnya proses perawatan durian di sini. Cuman dengan perlahan-lahan saya berusaha pingin belajar lah istilahnya. Sedikit-sedikit pun istilahnya alhamdulillah saya juga pun mulai sedikit banyaknya tahu lah, artinya sebenarnya mudah dipahami kalau kita memang benar-benar serius kan gitu sih Mas. Iya, kalau misal dianggap rumit di skip ya nggak apa-apa, nanti kan ada beberapa hal kayak tadi menambahkan unsur-unsur mikro tadi, kalau malas ribet ya udah beli Vitoflex. Nah gitu. Yang jelas-jelas sudah ada ininya lah ini. Mikronya pakai Vitoflex gitu aja. Jadi yang membedakan mikro diberi atau tidak itu nanti yaitu kompleks rasa. Beda. Kalau kita menilai dari warna dan kerutnya buah belum tentu. Tapi ya itu tadi, sekarang orang kan nggak bisa fair ngomong. Kayak saya misalnya ditanya duriannya enak atau tidak segala macam, ya mungkin enak versinya saya, menurut orang lain belum tentu. Kan karena harapan saya orang yang beli nanti itu memang benar-benar ya durian premium seperti yang diharapkan. Untuk orang awam kan pembandingnya pasti harga. Walaupun untuk mendapatkan durian premium yang lokal di sini itu sulit ya, sulit. Tapi mereka masih beberapa kali nemu dengan harga yang bersahabat. Jadi kan kalau udah seperti itu, kalau nggak berbicara umumnya lah, umumnya orang beli di pasar itu 30.000, 40.000 gitu kan, dengan size yang kalau di sini lah ya. Nah, yang membedakan orang nanti apa ketika dia, aku ini beli durian bawor, beli duri hitam, ya uang segitu kalau buat saya itu gede loh Mas, gitu kan. Jadi kalau bisa orang itu makan ya memang sesuai dengan harganya. Memang itu haknya mereka, maksudnya begitu. Itu pun nggak menjamin saya nanti bisa bikin premium atau enggak, kan cuacanya begini. Ini ikhtiarnya kita, gitu. Yang diharapkan begitu. Kalau cuma orang sekedar nggak komplain, mungkin orang nggak komplain. Harapan saya tahun depan ada repeat order. Harapannya kan begitu. Yang jadi masalah ketika sekarang tidak komplain, besok tidak beli lagi. Sebenarnya begini ya. Malah repot nantinya ya. Ribet yang saya lakukan itu untuk kepuasan orang-orang yang nanti mau beli. Gitu. Jadi saya malah justru aslinya bukan semata-mata saya itu nyari uang loh. Jadi dengan perawatan yang seperti ini harapannya nanti memang konsumen itu benar-benar dia mendapatkan haknya. Jadi istilahnya kalau menurut saya yang diutamakan tuh kepuasan konsumen lah ya. Terus saya jualnya di atas harga Jawa enggak. Saya jualnya masih di bawah harga teman-teman di Jawa kok. Kalau untuk di sini gitu ya. Masih kan saya harus mengikuti daerah di mana tempat saya tinggal juga. Kan gitu. Jadi dengan perawatan lebih boros, saya jualnya lebih murah misalnya. Apa enggak Juragan Bogor yang begitu ya, ya masih sama-sama itulah gitu. Oke, sepertinya untuk hari ini
Udah, ada yang tambahkan lagi Mas? Enggak lah, cukup. Oke. Pokoknya intinya tadi itu ya, kalau udah fase pematangan, udah dikocor SOP sama magnesium kemarin, dikocor lagi dengan asam amino. Nanti asam aminonya ini diulangin lagi sekali kalau memang kondisinya misal hujan deras. Iya. Gitu ya. Mungkin kalau saya tetap saya tambahkan sekali. Jadi ini kan pematangan panen ini perkiraan berapa hari lagi Nah, gini, untuk duri hitamnya? kalau panasnya stabil, biasanya duri hitam 100 hari, Mas. Yang jadi masalah, hari ini ada panas. Kemarin kita waktu Mas Wawan bikin konten itu, Ya. setelah selesai bikin konten udah mendung lagi. Jadi cuma dapat 3 jam panas. Ini udah mulai agak kayak mendung. Iya, makanya itu biasanya kalau mendungnya jadi kurang matahari, panennya molor. Oh iya ya. Panennya kan molor, jadi pematangannya lebih lama. Nah, nanti ketika memang mendungnya masih berkepanjangan, ya saya tambahkan sekali lagi. Jadi Ya, ini kayak gitu. jadi perkiraan ini mungkin panen berapa? Harusnya akhir Desember. Akhir Desember lah ya. Harusnya akhir Desember. Tapi kalau molor ya itu tadi. Berarti masih tambahkan. Ya, tapi kalau bisa ya nanti ketika molor ya nanti minggu depan terakhirnya. Iya. Udah itu aja. Spray SOP sampai finish per 10 hari dengan dosis yang kalau bisa rendah. Ini sekali ini saya agak naikin karena apa? Karena dari kemarin mendung terus. Iya. Nanti yang selanjutnya saya ngikutin dosis yang saya turunkan sedikit karena intervalnya harusnya kan 14 hari. Tapi dengan kondisi seperti ini kan harus kondisional gitu. Jadi 10 hari sekali lah. Ya, kalau bisa diselipin dengan kalnitbor, kalsium nitrat boron. Itu maksudnya jangan bareng. Tinggal pinter-pinter milih hari lah, kan ada hari 1, hari ke-5, hari ke-10, diseling-seling per 10 hari nggak apa-apa. Itu aja sampai nanti finish dan dibarengin dengan asam amino setiap kali nyemprot SOP tadi atau pakai Frutka nggak apa-apa. Itulah poinnya. Jadi itu tadi seputar apa ya, penyepraian untuk di Lojinawi. Jadi artinya bukan semata-mata ingin perawatan ribet atau bagaimana, cuman memang mengingat kondisi di Lojinawi ini memang yang diutamakan Mas Angga itu nantinya hasil dari durian yang dipanen adalah ketika konsumen itu membeli ataupun menerima dari hasil panen di Lojinawi Farm ini bakal merasakan kepuasan. Jadi tidak hanya sekedar nama dari durian premium, tetapi hasil tidak memuaskan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, perlu digarisbawahi, bukan berarti istilahnya kita mengecilkan untuk durian lokal ya. Tentunya durian lokal juga di sini juga ada yang bagus, dan tentunya apa yang kita bagikan hari ini semoga bermanfaat dan buat teman-teman. Insya Allah di video berikutnya kita bagikan lagi seputar perawatan durian tentunya yang sudah mendekati masa panen. Insya Allah kita bakal update lagi. Nah, jadi mudah-mudahan buat teman-teman juga yang sekarang sudah mendekati panen, bahkan yang sudah panen, mudah-mudahan panenan dengan hasil yang cukup baik dan memuaskan. Dan demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.